Udah jam 11 malam. Yakin kali ini lu gak mau pulang juga ke rumah lu? Kasihan lo anak bini lu. Pasti udah nungguin tuh dari tadi di rumah. Biarin aja lah Nip, gua males banget mau pulang ke rumah. Kenapa? Soal istri lagi ya? Gara-gara istri lu yang gak enak dipandang itu, lu jadi kelamaan stay di kantor ini. Mana gak pulang-pulang lagi ke rumah. Ya itu tuh, lu tahu Nip, alasannya gimana? Soalnya gimana ya, capek kerja seharian, bukannya disambut sama yang seger-seger, malah disambut dengan siluman biawak. Mukanya lucek, jelek, dan yang paling gua gak suka, bau lagi badannya. Maksudnya? Ya gua udah nyaranin dia supaya perawatan, pakai deodoran, tapi nyatanya apa coba? Tiap gua pulang ke rumah nih, kayaknya ada bau-baunya gitu, bau-bau banget lagi, malahan. Heran gua, baru kali ini nemu perempuan sebau itu. Sabar ya sabar. Namanya juga pengantin baru, anak masih kecil-kecil lagi. Jadi wajar kalau dia capek bau keringat. Tiap hari bersih-bersih rumah, nyapu ngepel nyuci jemur. Ditambah harus ngurus anak lagi yang masih aktif-aktifnya. Jadi ya maklumin aja kalau dia kayak gitu. Apaan sih lu, Nip? Kalau soal itu banyak kali cewek-cewek lain yang kerjanya lebih keras daripada dia. Ikut kerja bantuin suami, kena panas-panasan gini, tapi tetap aja tuh masih wangi. Malahan gak kecium sama sekali lagi bau badannya. Ya elah istri sendiri kok dibanding-bandingin sama orang lain. Orang lain ya orang lain. Ngapain lu banding-bandingin sama istri lu sendiri? Justru biar fair itu, makanya dibandingin sama orang lain. Kalau mereka aja nggak bau, harusnya istri gue juga nggak bau dong Nip. Dia itu kan nggak ngapa-ngapain kesehariannya juga cuma beres-beres aja kok di rumah. Kenapa malah baunya ngelebihin keringat laki-laki? Apa jangan-jangan backup lu kurang lagi makanya istri lu jadi kayak gitu? Oh, tai, kurang dari mana? Orang bulanan aja 10 juta. Uang bebas dia itu untuk perawatan 5 juta. Ya kali aja uang segitu masih gak cukup juga sih. Rumit juga ya permasalahannya. Uang perawatan udah dikasih, jumlahnya juga gede gak main-main. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya lagi dengan kondisi kesehatannya Coba deh sekali-sekali lu ajak bini lu itu pergi olahraga di luar. Kali aja bakalan hilang tuh bau dari tubuh dia. Ya juga sih Nip, selama ini kan gua gak pernah workout ya, olahraga di luar. Badannya aja gembrot banget kayak sapi. Mungkin apa yang dikatakan lu itu ada benernya juga ya Nip. Yalah, nanti gua coba ngajakin dia olahraga. Ada Pak Hanif. Maaf Pak, saya kira tadi gak ada orang. Mana buat tehnya cuma satu lagi. Pak Hanif mau saya buatkan teh juga Pak? Nggak usah Farah, nggak usah. Saya udah kenyang kok minum coklat di bawah tadi. Nggak perlu repot-repot. Kamu antar aja ya teh itu buat Pak Indra. Kasihan dia dehidrasi, kebayang curhat masalah rumah tangganya. Masalah Bu Citra lagi ya Pak? Iyalah, masalah apa lagi emangnya? Kalau bukan soal dia. Tahu sendiri dia itu sumber masalah di rumahku. Dia itu nggak bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai seorang istri. Ini Pak tehnya. Ya makasih banyak ya Farah. Maaf udah merepotkan kamu. Nggak apa-apa Pak. Lagian ini juga kan cuma pekerjaan kecil, bukan persoalan yang besar yang harus Bapak minta maaf. Mapes, ini Farah wangi banget ya aromanya. Padahal udah kerja dari siang hari, tapi wanginya masih tetap terjaga sampai semalam ini. Wangi kayak gini nih Nip, yang gua harapin dari istri gua. Gak sopan pelecehan itu. Lu bisa dipenjara loh kalau ada yang jadi saksinya. Ngawur aja lu ngendus-ngendus orang sembarangan. Ya juga ya, mau ya Farah, aku udah lancang sama kamu. Nggak kok Pak, nggak apa-apa. Saya juga nggak masalah kok, Bapak nyiumin saya terus.
Maksudnya? Saya ini kan sekretaris pribadinya Pak Indra. Saya banyak berutang budi sama beliau. Masa iya hanya karena perkara sepele kayak gini perlu diseriusin sih? Ya nggak mungkin dong ya Pak. Hehe. Keesokan harinya, Indra dan Citra pun berolahraga bersama. Udah dulu yuk mas, aku capek banget nih. Napas aku udah gak kuat lagi. Istirahat sebentar aja, 10 menit. Baru juga lari beberapa langkah, udah minta istirahat aja kamu ini. Bener-bener ya kamu ya. Bisanya cuma bikin aku emosi aja. 10 menit ya. Kalau sampai lebih dari itu aku tinggal kamu lari duluan. Oh, cantik banget itu cewek. Mulus bersih, bodinya selemehoy. Lagi montop. Hot. Andai aja bodi istriku seperti itu. Ayo, matane. Deloki apa kuwi? Delokin bemper yo, sing masih kenceng, full perawatan. Oh, apaan sih kamu? Gak jelas banget sih jadi cewek. Gak jelas. Kamu itu yang gak jelas liatin cewek terus. Kamu pikir aku gak tahu apa isi dari otakmu itu? Udahlah ngaku aja, gak usah pakai disembunyiin. Ya makanya kalau udah tahu suaminya doyan yang kayak begituan, kamu berubah dong jadi kayak gitu juga. Ini mah enggak, bodi udah bodi tronton, bemper melar, klaksonnya serak lagi kayak klakson motor Astrea. Udahlah yuk, kita lanjut lagi, nanti keburu siang lagi, mataharinya panas. Surat apa ini? Dari mana? Oh, tumben Mas Indra dapat surat begini dari kantornya. Undangan pertemuan petinggi-petinggi perusahaan dalam rangka mengeratkan tali persaudaraan. Setiap peserta wajib membawa pasangannya masing-masing waktu 19 Desember. Itu artinya 1 bulan lagi dong. Mas Indra. Apa sih pagi-pagi udah ribut aja, teriak-teriak, berisik banget, tau nggak, ganggu. Maksud kamu apa mas? Menyembunyikan surat ini dari aku? Kamu gak mau ya aku ada di sana? Kamu malu ya punya istri yang gembrotan kayak aku? Ya, aku malu. Memang itu keinginanku. Aku malu tahu nggak punya istri seperti kamu. Aku nggak mau. Aku dihina-hina hanya karena kamu jelek. Apalagi baumu itu, bau banget kayak bau perengus. Minggat orang-orang nanti setelah mencium aroma kamu. Jadi gitu ya penilaian kamu soal aku. Baiklah, kalau begitu aku janji bakalan berubah. Aku akan perawatan, operasi, apa aja bakal aku lakukan sampai kamu itu benar-benar termenung melihat kecantikan aku. Tunggu kamu mas, tunggu. Ayo lakukan sekarang juga dok, saya sudah siap. Tapi Bu, secara administrasi masih ada berkas-berkas yang harus Ibu tanda tangani. Ibu masih harus mengisi surat keterangan saksi yang biasa diwakilkan oleh suami ataupun saudara sendiri. Gak usah dok, gak usah. Saya gak butuh keterangan saksi itu. Lagian yang mau kita jalanin ini kan cuma sedot lemak aja. Gak akan ada bahaya-bahayanya plus sama sekali. Udah ya dok, dimulai aja proses penyedotannya. Dokter ngapain dok? Dokter? Tadi katanya suruh hisap. Ya udahlah, saya hisap beneran. Ya udah. Kita mulai ya Bu proses sedot lemaknya. Wah, bagus banget ini dok hasilnya. Tanpa perlu banyak waktu, lemak di perutku langsung hilang deh, terhempas. Gila. Yaudah dok, ayo lanjut lagi proses penyedotannya. Waduh, ya nggak bisa gitu dong Bu. Semua itu ada syarat dan ketentuannya. Masa iya, habis sedot lemak tadi ini, Ibu mau minta langsung disedotin lagi? Bahaya Bu, harus ada jangka waktunya. Walaupun dipaksain tetap gak bisa ya dok? Iya Bu, betul. Minimal jangka waktu yang diperlukan setidaknya seminggu dari waktu penyedotan lemaknya. Seminggu? Gila, lama amat dok. Kalau harus nunggu waktu segitu, aku gak bisa dong tampil sama suamiku dalam keadaan seksi. Nggak bisa. Aku gak terima. Pokoknya 3 hari lagi kita langsung sedot lemak lagi ya. Paham dokter? Tapi Bu, itu terlalu berbahaya kalau mau dipaksakan. Bodoh amat, weh.
Kamu pikir aku peduli apa sama omonganmu itu? Badan ini tuh badan aku. Aku yang paling paham tentang kondisi badan sendiri. Apa susahnya sih tinggal nurutin kemauan pasien? Udah dok, gak usah banyak ngomong lagi. Dokter harus mengikuti semua kata-kata saya. Astagfirullahaladzim. Terserahlah, yang penting saya sudah ngingetin. Tanpa menghiraukan peringatan dari dokter, Citra terus melakukan operasi sedot lemak tersebut. Hingga akhirnya, dia pun mendapatkan badan yang sesuai dengan keinginannya. Hahaha, puas banget aku sama penampilanku yang sekarang. Masalah lemak udah selesai aku operasi. Tinggal masalah muka dan juga jutek nih yang selanjutnya. Ya masa sih perempuan secantik aku rela kalau dirinya dihina karena mukanya jelek dan juga bau ketek? Ya nggak mungkin dong, semuanya harus diatasi. Dokter, kita masih ada waktu 2 minggu lagi. Selesaikan 2 masalah ini ya dok. Dan buat saya, jadi sempurna. Tap. No comment, oke? Just do it. Beberapa hari kemudian operasi pun dilakukan, sesuai dengan apa yang Citra inginkan. Nah gitu dong sayang. Kalau kayak gini kan aku jadi gak malu bawa kamu kemana-mana. Kamu cantik, wangi, seksi lagi. Kalau udah kayak gini gak bakal deh aku ngelirik cewek lain. Orang istriku sendiri aja cantik, bukan main. Mulai gombal-gombal keluar terus gombal mautnya itu. Siapa yang gombal lo sayang? Aku beneran serius lo sama kamu. Aku minta maaf ya kalau aku itu pernah menyakiti perasaan kamu dulu. Asal kamu tahu, semua itu aku lakukan bukan semata-mata tanpa alasan, tapi karena aku itu ingin kamu tampil cantik kayak gini. Ya, aku juga tahu kok. Yaudah yuk kita berangkat. Aku udah gak sabar pengen melihat reaksi semua teman-teman dan rekan-rekan kerja kamu. Bagaimana takjubnya mereka melihat aku yang sekarang ini. Ya iyalah jelas, soalnya kan aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Ayo kita pergi yang sebelum telat. Let's go. Dan benar saja, sesampainya di sana, semua orang-orang yang hadir sangat takjub melihat kecantikannya Citra. Tanpa buang waktu lama, Citra pun segera menjadi topik utama di pertemuan tersebut. Hai kamu Citra kan istrinya Pak Indra? Ya Pak, saya Citra, saya istrinya Pak Indra, manajer di perusahaan ini. Wah gila ya, kamu cantik banget asli. Sialan emang Pak Indra. Bisa-bisanya dia bilang gak mau pulang karena istrinya jelek dan juga gendut. Mana sampai ngantain bempernya tronton lagi. Maksudnya Pak? Enggak ada apa-apa kok. Lanjutkan. Mbak kok bisa cantik banget sih sekarang ini? Rahasianya apa ya Mbak? Kalau boleh tahu Mbak pakai powder cream apa aja? Pasti mahal-mahal kan harganya? Ih, jadi pengen cantik juga loh kayak mbaknya. Apa jangan-jangan mbaknya operasi nih biar cantik? Haha, enggak kok, enggak. Aku enggak pakai cara-cara yang begituan. Semua yang aku pakai itu cara alami. Cuma rutin berwudu aja. Kamu juga bisa kok tampil cantik kayak aku. Wah, istrinya Pak Indra memang top. Wanita berkelas, bukan kaleng-kaleng. Bentar ya Mbak, ada WA masuk nih. Hah, mampus kamu, mampus. Akhirnya kamu kena batunya juga. Ada apa Mbak, kalau boleh tahu? Ini loh Mbak, ini tentang dokter gadungan itu. Dokter kecantikan yang akhir-akhir ini viral, sama suka sembarangan ngurusin pasiennya. Akhirnya ketangkap juga. Gak main-main loh Mbak, dia sampai melakukan berbagai operasi, padahal gak ngerti sama sekali. Bahkan saking ngawurnya, itu dokter buka teman saya sampai hancur karena kelakuannya. Ih, serem banget deh kalau dengar kisah dokter itu. Dokter kecantikan? Yang di mana itu kliniknya? Mbak beneran nggak tahu beritanya? Itu loh Mbak, klinik kecantikan yang ada di sekitar kita, tempatnya nggak jauh kok dari rumahnya Mbak. Tadi katanya suruh hisap. Ya udahlah saya hisap beneran.